Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita masih pada bab tentang firman Allah, innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah, tentang masalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat selanjutnya, ya, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Allah berfirman, sungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, menegakkan salat dan menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Maka semoga mereka itu termasuk dari orang-orang yang mendapat petunjuk. Di sini Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang yang mulia, yang mereka dikatakan oleh Allah, innama ya'muru masajidallah, orang-orang yang sungguhnya yang memakmurkan masjid, ya. Memakmurkan masjid kata para ulama dengan dua, memakmurkan secara hissi yaitu membangun masjid, ya. Yang kedua secara maknawi yaitu dengan meramaikan masjid dengan ibadah. Dan banyak orang yang pergi ke masjid, beribadah di masjid, tetapi apakah mereka semuanya dikatakan pemakmur masjid yang hakiki? Maka ada syaratnya kapan seorang dikatakan pemakmur masjid yang hakiki. Di sini ada 5 syarat yang Allah sebutkan. Innama ya'muru masajidallah, karena innama hanyalah, kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, hanyalah yang memakmurkan masjid, yang sesungguhnya. Karena yang memakmurkan masjid banyak. Tetapi yang sungguhnya siapa? Yaitu man amana billah. Yang pertama itu yang beriman kepada Allah. Yang kedua wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat. Yang ketiga wa aqamas shalah, mendirikan salat. Yang keempat wa ataz zakah, menunaikan zakat. Yang kelima walam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini di antara syarat utama seorang dikatakan untuk benar-benar memakmurkan masjid, ya, bukan hanya dia menghadirkan badannya di masjid untuk melaksanakan ritual ibadah, tetapi dalam hatinya harus ada iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pujian bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan, ya, ayat berikutnya yang juga masih berkaitan dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman wa qawlihi wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Dan di antara manusia ada orang yang berkata kami beriman kepada Allah. Dia ngaku beriman kepada Allah dengan lisannya. Fa idza udhiya fillah, namun kalau dia disakiti atau diganggu karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena dia menjalankan perintah Allah, dia diganggu, disakiti, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah, maka dia menjadikan gangguan manusia itu seperti azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya apa? Artinya dia dia menyamakan gangguan manusia seperti azab Allah, bahkan dia lebih meninggalkan perintah Allah dalam rangka untuk menjauhkan dirinya dari gangguan manusia, ya. Padahal kita tahu gangguan manusia tidak sama dengan azab Allah. Tetapi tatkala dia menjadikan gangguan manusia terhadap dia sama dengan azab Allah, maka dia memilih, ya, meninggalkan gangguan manusia dengan ancaman mendapat apa? Azab Allah. Ya, maka padahal kita tahu gangguan manusia di dunia apa sih? Tidak ada bandingannya dengan azab Allah. Saya ulangi, Allah berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billah, fa idza udhiya fillah." Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah. Namun jika dia diganggu atau disakiti karena dia menjalankan perintah Allah, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah, maka dia menjadikan gangguan manusia seperti azab Allah. Ayat lanjutannya, wala in jaa'a nasrun mir rabbik, dan jika datang pertolongan dari Rabbmu, la yaqulunna
Inna kunna ma'akum. Ya, kita sungguhnya bersama kalian, ya. Kita sungguhnya bersama kalian. Ya, bermuka dua, ya. Kalau ada gangguan dia tinggalkan kaum mukminin. Kalau datang pertolongan Allah maka dia kembali kepada kaum mukminin. Kata Allah, "Awalaisa Allah bi'alami ma fi suduril alamin." Bukankah Allah lebih tahu tentang apa yang ada di dada-dada manusia, ya? Bahwasanya orang ini bermuka dua, ya. Menipu saja tatkala dia mengatakan inna ma'akum, kami bersama kalian, ternyata hatinya tidak demikian. Kata Allah, "Wala ya'lamannallahu alladhina amanu." Sungguh benar-benar agar Allah mengetahui siapa orang-orang beriman, wala ya'lamannal munafiqin, dan agar Allah mengetahui siapa orang-orang munafik. Jadi ayat ini berkaitan dengan orang-orang munafik, ya, yang menunjukkan imannya tidak kuat, iman mereka tidak kuat. Begitu diganggu dengan sedikit gangguan di dunia, maka mereka bisa berbalik. Mereka bisa berbalik. Mereka menyamakan gangguan manusia dengan azab Allah. Sehingga kalau disuruh pilih, di depan dia ada gangguan manusia, mending saya tinggalkan gangguan manusia dengan melanggar perintah Allah, padahal dia terancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini mirip seperti ayat yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ayat seperti itu, seperti di awal surat Al-Ankabut, ya. Alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna, ya, wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan berkata kami beriman dan mereka tidak diuji? Wala qad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, ya, agar Allah tahu mana di antara mereka yang beriman dan mana di antara mereka yang dusta. Ya, imannya dusta. Jadi Allah kasih ujian, di antara ujian gangguan manusia. Fitnatan nas, manusia ganggu, ya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di tepian, tidak sempurna. Hanya beribadah kepada Allah di tepian dan tidak sempurna. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia mendapat kebaikan maka dia tentram. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala. Kalau dia ternyata ditimpa dengan fitnah maka dia berbalik. Kata Allah, khasirat dunya wal akhirah, maka rugilah dia dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, maka ini adalah kerugian yang nyata. Ya. Maka di antara manusia ada yang menilai seperti itu. Kalau diuji oleh gangguan manusia, maka imannya goyang, bahkan dia meninggalkan iman. Kenapa? Karena takut kepada manusia. Maka jadi Allah mengatakan ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah. Dia menjadikan gangguan manusia seperti adab Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dalam kehidupan ini, ya, tentunya tatkala kita menjalankan perintah Allah, kita diuji, ya. Terkadang ujian tersebut datang dari keluarga dekat, terkadang ujian tersebut datang dari, ya, orang-orang kafir, dari orang munafik, ya. Terkadang dari tetangga sendiri, terkadang dari anak-anak sendiri ujian, terkadang dari pejabat, terkadang dari pemerintah, terkadang dari non-muslim. Jadi orang yang menjalankan perintah Allah, maka dia pasti akan diuji. Terutama jika seorang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, maka dia tentu akan diuji, ya. Ya, tatkala diuji seorang tidak sabar, maka dia kembali, ya, seperti sedia kala, iman yang tadi sudah tegar kemudian bergoyang, ya, kemudian dia kembali kepada kekufuran atau dia melakukan perkara-perkara yang haram. Semuanya kenapa? Karena dia menganggap gangguan manusia seperti azab Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini adalah cercaan kepada orang-orang yang tidak sabar menghadapi gangguan manusia dan mereka takut kepada manusia lebih daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan, ya. Hadis berikutnya. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an, secara marfu'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min dha'fil yaqin an turdiyan nasa bi sakhatillah." Sungguhnya di antaranya lemah keyakinan engkau menjadikan orang-orang suka dengan engkau, ridha dengan engkau, bi sakhatillah, dengan kemurkaan Allah, yaitu kau melanggar perintah Allah agar orang-orang suka dengan engkau. Wa antahmadahum ala rizqillah, dan di antara lemahnya keimanan engkau memuji orang-orang atas rizki yang Allah berikan kepadamu. Dan di antara lemahnya keimanan
wa anta dhimmahum ala ma lam yu'tika Allah. Engkau mencerca manusia, mencela manusia atas rezeki yang Allah tidak berikan kepada engkau. Inna rizqallahi la yajurruhu hirsu haris. Sungguhnya rezeki Allah itu tidak akan didatangkan oleh semangatnya seorang yang semangat. Wala yarudduhu kurhu karih, dan tidak akan ditolak oleh kebencian seorang pembenci. Saya ulangi hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara lemahnya keyakinan, engkau mengharapkan keridhaan manusia dengan mendatangkan kemurkaan Allah. Di antara lemahnya keyakinan, engkau memuji manusia gara-gara rezeki yang kau dapatkan melalui mereka. Dan di antara lemahnya keyakinan, engkau membenci manusia, mencela mereka gara-gara rezeki tidak datang dari jalur mereka. Sungguhnya rezeki Allah itu tidak akan didatangkan dengan semangatnya orang yang semangat dan tidak tertolak dengan kebencian seorang yang benci. Hadis ini ya, secara sanad hadisnya dhaif ya, hadisnya dhaif ya. Ada perawi yang bermasalah yang bernama Muhammad ibn Marwan As-Suddi, dan dia adalah perawi yang dhaif. Demikian juga ada seorang perawi yang lain bernama Atiyah Al-Aufi, juga dikatakan dhaif oleh para ulama. Akan tetapi maknanya sahih, ya. Dan banyak hadis-hadis yang seperti itu secara sanad dia dhaif tetapi secara makna dia sahih. Contoh seperti hadis ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah intisari ibadah. Secara sanad dia dhaif tapi maknanya benar ya. Ya. Seperti an-nadhafatu minal iman. Tidak ada hadis seperti itu. Kebersihan dari bagian daripada apa? Iman. Tetapi itu benar. Islam menyukai apa? Kebersihan. Ya. Islam mengajarkan kebersihannya. Dan seterusnya. Jadi banyak hadis-hadis yang secara sanad dhaif tapi maknanya benar. Di antara hadis-hadis yang sanadnya dhaif maknanya benar adalah hadis ini. Di mana Nabi mengatakan di antara lemahnya keyakinan engkau mengharapkan keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah ya. Jadi agar orang-orang senang engkau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala atau engkau meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar orang senang engkau melakukan keharaman yang diharamkan oleh Allah atau engkau meninggalkan ya perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya senang. Kita manusia hidup disebut dengan madaniyut taba atau bahasa kita namanya makhluk sosial. Kita pasti berinteraksi dengan sekitar kita. Dan namanya agar interaksi itu enjoy, kita harus ada kesamaan antara kita dengan orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Tatkala sekeliling kita ternyata berbeda dengan kita, maka timbul kejanggalan, tidak ada sinkronisasi. Ya. Contoh, kita misalnya kerja suatu instansi, semuanya korupsi, ente saja tidak, ya repot kan? Ente disuruh tanda tangan, ente enggak tanda tangan. Kalau ente enggak tanda tangan, yang lain enggak jadi korupsi semuanya. Karena korupsi tersebut dibangun di atas tanda tangan antum. Ini sering terjadi dan saya sering ditanyakan ya. Apa yang harus dia lakukan? Ya. Apakah dia mencari keridhaan orang-orang agar ya, orang-orang senang sama dia sehingga kalau masuk kantor enak, enjoy, bisa senyum dengan mereka ya. Tetapi Allah murka. Ya. Kalau dia kemudian mencari keridhaan manusia ya, agar orang senang dengan dia kemudian dia tanda tangan, maka itulah menunjukkan imannya lemah, keyakinannya lemah ya. Keyakinannya lemah. Demi menyenangkan orang-orang maka dia ikut tanda tangan. Dan kondisi seperti ini banyak ya. Seperti kita tinggal misalnya di suatu masyarakat, kemudian masyarakat mengadakan misalnya main judi bersama misalnya. Atau main begadang malam kemudian dangdutan bersama misalnya. Ya, kalau kita tidak ikut menyumbang misalnya, mereka akan mencela kita. Ya. Kenapa tidak, ini kan acara masyarakat, ini kan acara sosial, kenapa tidak ikut menyumbang misalnya ya. Akhirnya karena kita takut dengan mereka, kita ingin mereka senang dengan kita, maka kita pun kasih misalnya. Maka itu menunjukkan lemah iman kita. Maka seorang waspada ya. Jangan dia mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dengan meninggalkan perintah Allah atau melanggar larangan Allah demi kesenangan manusia agar mereka semua senang dengan dia. Kemudian Nabi juga menyebutkan di antara lemahnya iman wa antahmadahum ala rizqillah, engkau memuji manusia gara-gara mereka kasih engkau rizki, yaitu rizki dari Allah lewat mereka untuk diberikan kepada engkau.
Jadi kalau seorang dapat rezeki, ya, misalnya dia kerja pada seorang kemudian dikasih gaji, ya, jangan terlalu memuji orang ini, ya. Karena kalau kau terlalu memuji dia, seakan-akan kau lupa bahwasanya itu semua dari siapa? Dari Allah. Kita disuruh berterima kasih, sewajarnya berterima kasih. Kalau perlu kita balas kebaikannya. Tetapi yang harus kita puji harusnya siapa? Yang memberi rezeki yang sesungguhnya. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kalau kemudian hati kita terfokus kepada wasilah ini, makhluk ini, menunjukkan iman kita kurang. Ya. Karena pada hakikatnya orang ini hanyalah perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih gambaran ibarat misalnya ada seorang bos, ya, kemudian suruh supirnya ngantarin hadiah buat engkau. Ada bos suruh supirnya ngantar hadiah, kasih uang misalnya 10 juta. Ini hadiah dari bos. Yang kita puji siapa? Supir atau bosnya? Bosnya lah ini misalnya. Yang kita puji siapa? Bosnya, karena supir ini hanyalah perantara. Tapi kita bilang sama supir tersebut jazakallah khairan. Karena kalau dia enggak ngantar duit enggak sampai. Tetapi yang harus kita puji sungguhnya, yang kita terima kasih sungguhnya siapa? Bosnya. Maka ini sekedar gambaran. Demikian juga antara orang-orang, mungkin bos kita, mungkin kawan kita yang baik yang membantu kita, ya. Sungguhnya yang kasih rezeki kepada kita adalah Allah lewat mereka. Mereka itu hanyalah perantara. Maka sungguhnya yang harus kita perhatikan adalah berterima kasih kepada Rabbul Alamin. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Nikmat apa saja yang ada pada dirimu maka dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apapun. Ya, kesehatan, ya, harta, anak, istri dan yang lainnya, ya. Kemudian seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang dalam surat Al-Isra, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura, wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik, wa ma kana ata'u rabbika mahdhura." Kata Allah, barang siapa yang mengharapkan dunia, kami berikan dunia kepada dia, kemudian kami siapkan neraka jahanam, kami masuk neraka jahanam. Barang siapa yang mencari akhirat dan berusaha mencari akhirat, ya, maka kami akan berikan balasan atas perjuangannya mencari akhirat. Setelah itu Allah mengatakan, kullan numiddu haula'i wa haula. Golongan pertama kami kasih rizki min ata'i rabbik. Golongan kedua juga kami kasih rizki. Yang cari dunia Allah kasih rizki, yang cari akhirat juga Allah kasih rizki. Jadi semua rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita diajarkan untuk bersyukur kepada, berterima kasih kepada orang yang membantu kita. Nabi berkata, la yashkurillah man la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah dikatakan orang bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu bersyukur kepada manusia. Tidaklah seorang dikatakan berterima kasih kepada Allah kalau tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Kita dituntut kalau orang berbuat sama kita, kita ingat kebaikannya, kita balas kebaikannya. Jangan kita lupakan. Terutama dia bantu kita di masa-masa sulit, di masa-masa susah. Jangan pernah kita lupakan kebaikan orang tersebut, ya. Ya. Jangan kita lupakan kebaikan orang tersebut. Bahkan kita berterima kasih pada kita mengatakan jazakallahu khairan, atau kalau perlu kita balas kebaikannya di kemudian hari. Kata Nabi SAW, man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa melakukan kebaikan kepadamu, maka balaslah. Asalnya orang kalau melakukan kebaikan kepada kita, misalnya 1 juta, kita balas 1 juta. Karena kata Nabi, fakafi'uhu. Balaslah yang timpal. Harusnya demikian. Kita diajarkan membalas kebaikan orang dengan setimpal. Supaya apa? Supaya kita tidak berutang budi kepada dia dan kita tawakal murni kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW, fa illam tajidu ma tukafi'unahu, kalau kalian tidak mendapati sesuatu yang bisa membalas setimpal dengan kebaikan dia, fad'u lahu, maka berdoalah untuknya, hatta taru annakum qad kafatumuhu. Kalian terus berdoa, mendoakannya sampai kalian merasa kalian sudah cukup untuk mendoakannya, membalas kebaikan yang dilakukan pada kalian. Jadi berterima kasih lain dengan kemudian kita memuji mereka sampai hati kita terikat kepada mereka seakan-akan gara-gara dia rizki datang kepada kita. Kalau dia tidak kasih, tidak dapat rizki, ini salah. Ini hati kita akhirnya terpaku kepada orang tersebut, bukan kepada sang pemberi yang sesungguhnya. Ya. Kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, wallahul mu'ti wa anal qasim. Sungguhnya Allah yang maha pemberi, adapun aku hanya bagi. Kata Nabi SAW.
wasallam. Ya. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita dapat rezeki dari seseorang, maka jangan kemudian kita fokuskan pujian kepada dia. Yang kita lakukan, kita bilang jazakallahu khair, kita bersyukur, berterima kasih kepadanya, ya. Kita mendoakannya, maka sudah selesai. Adapun kita puji terus, terkadang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Nabi, ini termasuk lemahnya iman. Lemahnya iman. Karena seluruh kenikmatan hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi SAW juga, wa antadhimmahum ala ma lam yu'tika Allah. Demikian juga engkau mencela seorang, ya, gara-gara dia tidak memberikan kepada engkau. Misalnya, Anda jual barang, kemudian orang tersebut enggak jadi beli misalnya. Ente jangan caci maki dia. Ya, berarti yang menahan rezeki itu sebenarnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paham? Misalnya ente janji kerja sama dia, ternyata kongsi tertahu dia putuskan, ya sudahlah. Kita boleh menegur dia kalau dia salah, tetapi ingatlah bahwasanya yang menghalangi rezeki adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita fokuskan seakan-akan rezeki dari dia, maka seakan-akan ya kita lupa kepada Allah. Seakan-akan yang menentukan rezeki kita adalah orang tersebut. Orang tersebut. Maka jangan terlalu mencela seseorang, karena yang memberikan dan menghalang adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rizqallah la yajurruhu hirsu haris." Sungguhnya rezeki Allah itu tidak akan digeret oleh semangatnya orang yang semangat mencari harta, wa la yarudduhu kurhu karih, dan tidak ditolak oleh kebencian seorang yang membenci. Taib. Kita lanjutkan hadis yang terakhir. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallam Rasulullah sallam bersabda, "Man iltamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu taala anhu." Barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, maka Allah akan ridha kepadanya. Wa ardhan nasa anhu, dan Allah menjadikan orang-orang ridha kepada dia. Wa man iltamasa ridhan nasi bi sakhatillah, barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, sakhatallahu alaihi, maka Allah akan murka kepadanya. Wa askhata alaihi nas, dan Allah menjadikan orang-orang murka kepadanya. Rawi Ibnu Hibban fi sahihi, diriwayatkan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Ya. Dalam riwayat yang lain dari Tirmizi dikatakan kataba Muawiyah ila Aisyah ummul mukminin. Muawiyah menulis surat kepada Ummul Mukminin. Aisyah waktu itu Muawiyah adalah penguasa, dan dia menulis surat kepada Aisyah Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aniktubi ilayya kitaban tusini fih." Hendaknya wahai Aisyah, engkau menuliskan suatu tulisan, kau beri wasiat untukku dalam tulisan tersebut. Ini menunjukkan kemuliaan Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai Muawiyah minta nasihat dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini dia seorang wanita yang cerdas, wanita yang bertakwa kepada Allah. Kemudian kata Muawiyah, "Wala tukthiri alayya," tapi nasihatnya jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang. Ya, pendek tapi bermanfaat, bisa untuk dikerjakan. Ya. Fakatabat Aisyah ila Muawiyah. Maka Aisyah menulis wasiat kepada Muawiyah. Salamun alaik. Assalamualaikum. Amma ba'd. Kemudian daripada itu, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas." Barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, kafahullahu mu'natan nas, maka Allah akan menjaga dia dari gangguan manusia. Man iltamasa ridhan nasi bi sakhatillah. Barang siapa mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, wakalahullahu ilan nas, maka Allah akan menyerahkan dia kepada manusia. Wassalamu alaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat ya, tapi sangat padat ya. Sangat padat. Maka hadis ini ya yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya yang perlu kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena keridhaan Allah adalah ghayatun tudrak.
tujuan yang bisa kita capai. Adapun keridhaan manusia, ghayatun la tudrak, tujuan yang tidak mungkin dicapai. Tidak mungkin semua orang senang sama kita, siapapun dia. Ya, kalau dia orang baik akan disenangi orang baik dan dibenci oleh orang yang buruk. Kalau dia orang buruk, disenangi oleh orang yang buruk, dibenci oleh orang yang baik, ya. Ya. Maka seorang mencari keridhaan yang mungkin dia raih. Keridhaan tersebutlah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut dengan cercaan manusia. Cercaan manusia tidak akan memberikan kemudaratan kepada Anda, ya. Memang kelihatannya menyakitkan, tetapi kalau Allah tidak mentakdirkan keburukan bagi Anda, maka tidak akan bisa memberikan keburukan bagi Anda. Oleh karenanya tatkala ada seorang Arab Badui, ya, datang dari wafd Bani Tamim, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun 9 Hijriah, kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, a'tini." Ini ciri-ciri orang Arab Badui kalau memanggil Rasulullah dengan sebut namanya, ya. "Ya Muhammad, a'tini." Ya Muhammad, berikanlah harta kepadaku. Fa inna hamdi zainun wa inna dhammi syainun. Sungguhnya pujianku itu adalah kebaikan dan cercaanku adalah keburukan. Artinya, kau kasih aku, kalau kau tidak kasih, kalau kau kasih, maka saya memujimu dan itu kebaikan. Kalau kau tidak kasih, maka saya akan mencelamu dan itu keburukan bagimu. Jadi minta sambil ngancam, ya. Ya. Apa kata Nabi SAW? Zakallah. Yang seperti itu, yang pujiannya itu baik, cercaannya buruk, itu cuma siapa? Allah. Adapun manusia, ya, cercaannya belum tentu menjadikan kita binasa dan pujiannya belum tentu menjadikan kita selamat. Ya. Ya. Dan jawaban Nabi sungguh luar biasa. Zakallah. Maka yang seperti itu, yang pujiannya pasti bermanfaat dan cercaannya pasti keburukan, itu hanya Allah. Adapun manusia, pujiannya belum tentu bermanfaat, cercaannya belum tentu mendatangkan apa? Mudarat. Maka jangan terpedaya dengan pujian dan cercaan manusia. Satu dunia puji Anda tidak akan mengangkat derajat Anda seluruhnya. Sedikit pun tidak akan terangkat derajat. Satu dunia mencela Anda tidak akan menurunkan derajat Anda sama sekali kalau Anda mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya selalu sampaikan hadis dalam Sahih Bukhari waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama seorang sahabat, kemudian datang lewatlah seorang yang orang kaya, maka Nabi SAW mengatakan, "Ma ra'yuka fihi?" Bagaimana menurut engkau wahai sahabatku tentang orang ini? Maka sahabat berkata, ya, hadza min asrafin nas. Ini adalah orang yang termasuk orang-orang yang mulia, orang kaya. Hadza hariyun in khataba an yunkah. Orang ini kalau ngelamar pasti diterima. Tidak ada yang tolak dia. Sama seperti ada orang seperti sekarang, siapa ini? Oh, itu kalau ngelamar pasti diterima. Gimana tidak? Mobilnya Lexus. Kemudian motornya mahal, ya, jamnya mahal, ya, rumahnya mewah, ya, orangnya gagah, orangnya ganteng. Kalau ngelamar pasti apa? Diterima. Semua orang puji dia. Ya. Hariyun in khataba an yunkah. Kalau dia melamar pasti diterima. Wa in syafa'an yusyaffa. Kalau dia beri rekomendasi pasti diterima rekomendasinya. Fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun diam. Thumma marra rajulun akhar, kemudian lewat orang yang lain. Nabi bertanya, "Ma ra'yuka fihi?" Bagaimana menurut engkau dengan orang yang kedua? Kata dia, "Hadza min fuqara'il muslimin." Ini orang miskin ya Rasulullah. "Hadza hariyun in khataba alla yunkah." Ini orang kalau ngelamar pasti ditolak. Pasti ditolak. Ngelamar naik motor ya repot. Apalagi naik sepeda, ya. Cingkrang jenggotan lengkap. Melamar modalnya apa? Tawakal kepada Allah. Iya. Saya sering bilang sekarang sudah tidak ada cinta buta, ya. Sekarang cewek, ibu-ibu sudah bisa membedakan antara motor dengan mobil, tidak buta lagi, ya. Jadi ngelamar pasti ditolak. Wa in syaffa'a lam yusyaffa. Kalau dia beri rekomendasi tidak diterima, ya. Semua orang mencela dia, tidak diterima, ya. Wa in qala la yusma. Kalau dia ngomong tidak ada yang dengar. Siapa dia ini? Maka kata Nabi SAW, ya, mengomentari perkataan sahabat tadi, hadza khairun, ya, min hadza min mithl hadza khairun min mithlil ardi min hadza. Kata Nabi SAW, ini orang kedua
dibandingkan dengan orang pertama, kalau ada orang pertama satu dunia isinya orang pertama ini masih lebih baik orang kedua. Yang pertama dipuji-puji, yang kedua tidak dipuji. Jadi maksud Anda jangan terpedaya dengan pujian manusia dan sanjungan apa? Manusia. Karena pujian mereka dan cercaan mereka tidak bermanfaat dan tidak beri mudarat. Yang kita lakukan bagaimana sesuai dengan syariat. Kalau bisa sesuai syariat lah kerjakan. Ya. Kalau Anda dicela karena tidak sesuai syariat ya salah sendiri. Tapi kalau Anda sudah melakukan yang disyariatkan oleh Allah, Anda dicerca, itu tidak apa-apa. Itu yang bagus karena Anda mendapatkan menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang di hadapan kita tantangan. Ingat hadis ini. Manil tamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa ardhan nasa anhu. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan marahnya orang-orang, Allah akan ridha kepada dia. Bismillah. Caci maki biarin aja. Ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Annal ummata law ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik." Seandainya seluruh manusia bersatu padu berkumpul untuk memberikan kemudaratan kepada engkau, mereka tidak bisa bakalan memberikan kemudaratan kepada engkau kecuali yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka saja dengan fisik ingin memberi kemudaratan kepada engkau, kalau Allah tidak takdirkan enggak bisa, apalagi cuma cercaan. Apalagi cuma omongan. Apalagi cuma disebar di YouTube. Apa masalahnya? Biarin aja. Mau caci maki di YouTube sih, nonton 1 juta orang juga biarin. Ente masih bisa pulang ketemu istri, masih bisa ketemu anak-anak, masih bisa dakwah, biarin aja. Kalau cerca 1 juta orang kita gelisah, kita mau ini. 1 miliar orang celah ente enggak ada masalah. Ya masalah memang sih. Cuma enggak ada masalah bagi ente di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau ente benar. Sedih, oke, sedih itu biasa. Ya. Gelisah ada, tapi yakin bahwasanya Allah ridho kepada engkau, yang penting yang kau lakukan itu apa? Benar. Itu. Ya. Oleh karenanya, ya, kata Al Hasan Al Basri rahimahullah taala, man arafan nas istarah. Barang siapa yang tahu hakikat manusia, maka dia istirahat. Capek ngikutin manusia. Manusia harapkan pujian mereka enggak ada manfaat, ya. Kemudian cercaan mereka juga tidak memberi mudarat, ya. Kalau kita selalu menjadikan manusia sebagai barometer kita, mereka puji atau tidak mereka, kita akan capek. Tapi barang siapa yang tahu hakikat manusia, maka dia akan istirahat. Sudahlah, yang penting Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha dengan perbuatan saya, kerjakan. Allah tidak ridha, tinggalkan. Tinggalkan. Jadi ini semua dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab dalam bab tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seseorang gara-gara dia takut kepada manusia, akhirnya dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya demikian. Ya. Jangan gara-gara seorang takut kepada cercaan manusia, akhirnya dia meninggalkan perintah atau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada salahnya misalnya kalau kita lewat seorang tidak salat, kita sapa dengan baik, dengan cara yang baik. Tidak usah takut dia caci maki. Selama kita bilang masih mungkin ada manfaat, kemungkinan bisa jadi dia tergerak hatinya, kita salami dia ngomong dengan halus, maka kalau ternyata dia caci maki kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan cari gara-gara, ya. Kalau ente dicela oleh orang gara-gara cari gara-gara ya salah sendiri. Bahlul, ente enggak salat. Ente ditonjok, itu bukan dapat ridha Allah, ya. Itu namanya ente bahlul, ya. Tapi kalau ente misalnya, Assalamualaikum akhi, gimana kabarnya? Ini masjid kayaknya sudah berkumandang. Gimana kalau kita jalan bareng? Tonjok, udah. Berarti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya udah. Tapi kalau ente salah sendiri, ya, ngomongnya kasar, ya itu ya sudah, berarti itu apa namanya? Penggugur dosa. Tonjokan tadi apa? Penggugur dosa. Baik. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, demikian saja kajian kita, ya. Sebelum saya buka tanya jawab, saya mau tanya yang bisa jawab saya kasih hadiah, ya. Ini ada buku baru, ya. Syarah kitab tauhid, ini adalah kebanyakannya adalah transkrip dari ceramah di sini. Kebanyakannya ini 26 bab, kebanyakannya transkrip dari ceramah di Masjid Al-Fatah, sebagiannya transkrip dari ceramah di Masjid Duku Bima Bekasi. Taib,
Pertanyaan pertama. Siapa yang mau angkat tangan? Sebutkan ya, jangan ada yang lihat ya. 5 syarat orang dikatakan makmurkan masjid. Coba Pak. Ya silakan dulu Pak. Ibu-ibu enggak usah, ibu-ibu terima dari suaminya nanti. Silakan ya. Beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman pada hari akhirat. Yang ketiga, mendirikan salat. Yang keempat, membayar zakat. Yang kelima, takut pada Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Silakan. Biar sini. Sini Pak. Ya, ini. Allah ibarik fiik. Masya Allah. Masya Allah. Pertanyaan kedua. Siapa yang bisa ceritakan kisah Arab Badui yang minta sama Nabi dan dia dari mana? Ingat ya, bukan dari ya, bukan dari Pramuka ya, bukan dari Jatinegara ya. Silakan ya berdiri. Saya mau tahu siapa yang Badui di sini. Silakan. Dari Bani Tamim. Apa yang dia bilang sama Nabi? Pujian yang saya berikan. Apa jawaban Nabi? Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ente siapa namanya? Dari mana? Bani Tamim. Fadlal. Ada kawan orang Indonesia, mahasiswa. Dia di Indonesia, dia Arab jamaah tapi mukanya Indonesia. Terus sampai di kelas ditanya, "Siapa namamu?" Dia sebut Fulan At-Tamimi. Allah ibarik. Sama-sama. Dia bilang Fulan At-Tamimi. Syekhnya heran. Kok Tamimi tapi mukanya Indonesia? Akhirnya syekhnya tanya, "Minat tamaim?" Maksudnya Tamimi dari tamaim, dari jimat. Tamaim artinya apa? Jimat. Tamimi dari tamimah maksudnya. Ini nisbah kepada Tamimah atau dari Bani Tamim? Tamimi ya Syekh. Saya benar-benar dari Bani Tamim. Taib, tanya intermezzo aja. Taib. Saya ingin bertanya, insya Allah istri saya mau melahirkan anak pertama. Adakah sunnah ketika anak baru lahir, apakah mengasihkan bayi itu boleh? Masalah mengazankan bayi ada khilaf di kalangan para ulama, hadisnya dhaif tetapi diamalkan oleh sebagian salaf ya. Di antara para ulama mengenai azan seperti mazhab Syafi'iyah mereka agak tawassu, mereka membolehkan azan dalam banyak hal ya. Dengan mengkiaskan dan analogi, tetapi intinya kalau ada yang mengazankan kita tidak ingkari, tetapi kalau saya memilih tidak karena hadisnya apa? Dhaif. Tapi sebagian salaf mengerjakan maka tidak perlu kita ingkari. Maksudnya mereka baik, yaitu awal yang dia dengar adalah apa? Azan. Apakah pembawaan hadis bersanad dhaif selama maknanya benar tidak masuk dalam kategori berusaha nama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita jelaskan ini bukan hadis. Maka kita jelas ini hadisnya apa? Dhaif. Tetapi secara makna benar karena ditunjukkan oleh dalil-dalil yang lain. Ya, apa yang kita sebutkan tadi saya jelaskan hadisnya apa? Dhaif. Tapi maknanya benar karena meskipun tidak ada hadis ini pun maknanya juga sudah benar ya. Maka tidak boleh kita bilang Nabi bersabda kecuali kita jelaskan hadisnya apa? Dhaif ya. Ustaz, apakah antum tahu asatidah yang bermahnat salaf di Jerman? Oh, saya enggak tahu. Saya enggak tahu.
Azan kah? Belum. Saya kelas 3 SMK dan beberapa hari ke depan saya mendapatkan tugas kelompok dari guru berupa menyanyi lagu yang terdapat suara alat musiknya. Saya tahu bahwa alat musik itu haram. Saya minta sarannya Ustadz untuk menanggapi permasalahan ini. Ketemu guru itu baik-baik. Ya. Kemudian dengan hormat, Pak Guru, saya sangat hormat sama Pak Guru. Ya. Saya tahu Pak Guru baik sama saya. Ya. Tetapi hukum musik setahu saya haram, Bu. Saya orang Islam, hukumnya apa? Haram. Bawakan Imam Syafi'i bilang begini, Nabi SAW bersabda demikian, Imam Syafi'i. Ya. Nanti saya share, Bu, di WhatsApp. Jadi mohon maaf, Bu, Ibu kasih saya tugas yang lain. Ya, saya kerjakan. Untuk ini saya tidak, Bu. Ya. Sampaikan baik-baik. Jangan di depan umum, ya. Jadi datang berdua kalau ngomong dengan baik-baik dengan penuh penghormatan. Mudah-mudahan gurunya mengerti. Kalaupun dia terpaksa untuk nyanyi harus nyanyi pun, maka jangan pakai alat musik, ya. Misalnya lagu kebangsaan misalnya. Boleh nyanyi tapi tidak boleh pakai alat apa? Musik misalnya, ya. Karena yang diharamkan adalah nyanyian yang disertai dengan alat musik. Imam Syafi'i membedakan antara alat musik dengan nyanyian tanpa alat musik. Nyanyian dengan tanpa alat musik tidak sampai pada derajat haram. Meskipun dibenci, tetapi tidak sampai pada derajat haram. Bolehkah kita melaksanakan salat sunnah qabliyah dan ba'diyah apabila salat wajibnya terlambat? Boleh, enggak ada masalah. Misalnya seorang tiba di masjid, misalnya jam 2 siang karena dia terjebak di jalan, maka dia boleh qabliyah, kemudian dia salat zuhur, kemudian dia salat apa? Ba'diyah, enggak ada masalah. Ustadz, apa hukumnya mendapat uang dari YouTube dengan konten yang bermanfaat, misalnya potongan kajian Ustadz? Saya kok nggak dapat fee? Ini yang pertama ya. Yang kedua, YouTube memberikan iklan-iklan ya. Iklan tersebut mungkin ada hal-hal yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Azan dulu. Mengenai mendapatkan bonus dari YouTube ya, tentunya kita punya kaidah ya, wa ta'awunal birri wat taqwa wa la ta'awunal ismil udwan, saling tolong menolong kebaikan dan tidak tolong menolong dalam keburukan. Kalau ternyata uang tersebut dari iklan hal-hal yang bermanfaat maka tidak masalah. Ya, tapi kalau ternyata iklan tersebut ya dari hal-hal yang buruk maka tentunya itu haram. Kalau tercampur antara baik dan buruk maka ini perlu ditinjau kembali ya. Apakah keburukannya sedikit atau banyak ya. Allah alam bisawab. Tapi kalau saya sendiri saya tidak suka ya karena iklannya biasanya ada musiknya, terkadang wanita terbuka auratnya ya. Kalau saya bilang lebih baik tinggalkan hal tersebut, mending cari dari hasil yang halal ya. Ya, karena kalau kita ikut mengiklatkan kemaksiatan berarti kita punya saham di situ. Saham akan tersebarnya apa? Kemaksiatan. Allah alam bisawab. Dosen saya menyuruh saya menghadiri pengajian Syiah di kampus saya. Jika tidak hadir, maka nilai ujian saya dan absensi saya hari itu dikosongkan. Maka sebaiknya saya tetap hadir atau tidak? Ya, kalau cuma absen sekali dua kali enggak memberi mudarat. Tapi kalau tidak hadir, tidak lulus, ini lain cerita. Dilihat. Kalau cuma hanya sekedar dikosongkan absennya, 1, 2 saya rasa tidak memberi apa? Mudarat. Ya, mudarat kecil. Tetapi kalau misalnya mudaratnya besar, misalnya tidak lulus, taruhlah tidak lulus dan yang lainnya, maka dilihat kalau Anda memiliki iman yang kuat sudah lama ngaji, tidak terpengaruh dengan orang Syiah, maka tidak mengapa hadir saja, ingin tahu apa yang dia katakan. Ya, ingin tahu apa yang dia katakan. Ya. Ya, sebagaimana saya baca buku-buku Ahlul Bid'ah, saya baca buku orang Jahmiyah, baca bukunya orang Mu'tazilah, saya baca bukunya orang Asy'ariyah, saya baca buku orang-orang Maturidiyah. Ya, karena saya alhamdulillah diberi kemudahan untuk memilah-milih dalam hal tersebut. Tapi kalau antum saya tidak boleh antum baca buku-buku tersebut. Kalau Syiah antum tahu tentang Syiah, buruknya Syiah,
syubhat mereka antum mengerti, tidak mengapa antum hadir pingin tahu apa yang dia ucapkan. Tapi kalau antum imannya lemah, khawatir kena syubhat, maka haram apapun yang terjadi. Tidak boleh hadir. Orang ini terkenal dai Syiah ini suka ke syubhat. Kalau ceramah akhirnya orang terkena syubhat, ragu dengan sunnah misalnya, maka haram bagi antum untuk hadir meskipun harus keluar dari kuliah. Ya. Kembali kepada kondisi kita. Adapun cuma absen hari itu dikosongkan, nggak ada masalah. Cuma satu hari, tidak mengurangi jadi A menjadi B ya. Mungkin A plus jadi A saja, ya nggak ada masalah. Kita bukan penyembah nilai. Ustaz, apakah maksudnya tadi? Ustaz, apakah mertua yang kafir termasuk mahram kita? Dan apakah tetap boleh membantu jika kadang disuruh membantu pesta mereka? Kalau mahram tetap mahram ya. Kalau mahram tetap apa? Mahram. Selama kita tidak boleh nikah dengan dia, maka itu hukumnya apa? Mahram. Kalau kita sudah menikah dengan putranya atau putrinya, maka tidak boleh kita menikah dengan mertua kita. Dia menjadi mahram abadi bagi kita. Bahkan mahram apa? Mahram abadi. Misalnya saya menikah dengan seorang wanita. Kemudian ibunya mahram saya. Seandainya saya pun saya ceraikan wanita ini ibu mertua tetap menjadi apa? Mahram selama-lamanya ya. Ya. Namun masalahnya apakah boleh kita misalnya kita punya mahram kafir, kemudian kita boleh menemani dia dalam safar, atau mahram kita ternyata laki-laki yang kafir, kakak kita kafir misalnya, ya, om kita kafir misalnya, ya, terus bolehkah dia menemani kita? Maka dilihat hukum asalnya mahram, tetapi kalau dikhawatirkan kita tidak aman dari dia tidak mengerti hukum Islam atau yang lainnya, maka tidak boleh jadi mahram yang menemani safar. Tapi untuk dalam menikah tidak boleh, ya. Karena namanya mahram itu orang yang diharamkan untuk menikah dengan kita. Maka bapak mertua, ibu mertua, meskipun non-muslim adalah mahram. Apakah boleh membantu jika disuruh membantu pesta mereka? Kalau mereka hanya kumpul-kumpul makan-makan, enggak ada masalah. Tapi kalau pesta agama maka tidak boleh. Kita tidak boleh ikut serta dalam pesta agama mereka. Baik, demikian saja kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.